Gelaran Karya Kreatif Indonesia Seri 1 di awal Maret kemarin, Bank Indonesia akan menggelar pagelaran karya kreatif berupa fashion show dan juga pameran produk Bali Nusa Tenggara. Pagi ini kami sudah bergabung dengan Yunita Rosmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Linda Hamidi Grander, desainer dari Nusa Tenggara. Kita akan langsung berbincang dengan Mbak Linda dan juga Ibu Sari. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat Bu Sari dan juga Mbak Linda. Tapi saya mau ke Bank Indonesia dulu nih. Bu Sari, sudah dibuka di awal Maret kemarin, ini sudah melewati beberapa rangkaian sebagai bentuk gerakan nasional BBI dan juga BWI. Apa saja sih Bu pencapaiannya? Nah ini Mbak Linda, Bapak sekali, kalau kita ingat setelah pembukaan kemarin bersama yang dilakukan oleh Pak Gubernur bersama 4 menteri, itu kita langsung kebut dengan berbagai kegiatan. Yang pertama adalah kita buka podcast untuk wisata. Ini pesertanya banyak sekali dan ini kelihatan sudah banyak yang rindu untuk jalan-jalan, sehingga dari podcast ini cukup dapat memenuhi kerinduan tersebut. Kemudian ada acara yang menarik, yaitu kita buka belanja online produk UMKM. Nah ini adalah suatu kegiatan yang baru dalam rangka Gernas Bangga Buatan Indonesia ini. Intinya adalah kita ingin menunjukkan upaya yang konkret untuk menciptakan momen terhadap produk UMKM. Nah gelar belanja online tersebut memang kemarin kita batas untuk para pemangku kepentingan dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Ini merupakan pendekatan yang cukup menarik, jadi kita pakai e-katalog, kemudian kita buka virtual shopping. Kemudian para bapak ibu pejabat itu buru-buruan pilih barangnya, kemudian itu tercatat sebagai pembelian. Dan alhamdulillah itu berhasil mendorong omset penjualan dari produk UMKM. Kemudian di luar itu, dengan bukanya KKI di Lombok, serentak 46 kantor perwakilan Bank Indonesia membuka pameran secara fisik, jadi secara fisik di masing-masing kantor perwakilan. Dan alhamdulillah itu hasilnya luar biasa. Sampai dengan pertengahan Maret kemarin ini sudah tercatat banyak 16 miliar rupiah penjualan produk UMKM. Ini dengan hybrid ya, tergantung baik yang langsung belanja secara fisik maupun yang belanja lewat katalog atau website karyakreatif.co.id. Kemudian selain itu juga ada kegiatan yang sifatnya adalah turut mengedukasi UMKM kita bagaimana untuk onboarding untuk go digital. Jadi kita untuk edukasi kepada UMKM dan itu dihadiri oleh 600 UMKM seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di balik cerah saja, tapi alhamdulillah minat besar, dan itu adalah satu cara kita untuk mendorong UMKM kita ini go digital. Selaras dengan tagline-nya yaitu sinergi, globalisasi, dan digitalisasi. Ini ada podcast, ada belanja online, lalu juga pameran di kantor-kantor wilayah. Setelah ini akan ada acara lagi ya Bu ya, ada pameran, ada fashion show juga, dan ini melibatkan kolaborasi dengan desainer. Itu seperti apa sih Bu? Nah, ini kita melihat ya, dari produk-produk UMKM ini memang bagus. Jadi contohnya kain yang saya pakai ini. Tapi kita juga melihat bahwa perlu ada nilai tambah terhadap produk UMKM tersebut, supaya meningkatkan utilitasnya atau manfaatnya. Nah untuk itu kami bekerja sama dengan para desainer, baik dari desainer dari NTB maupun dari Jakarta, untuk memberikan nilai tambah bagi produk UMKM sudah cantik itu, sehingga mempunyai daya beli, mempunyai daya jual, dan juga utilitas atau yang lebih beragam, sehingga mencakup pasar yang lebih luas. Dan itu semua akan kita show, akan kita tunjukkan di dalam pagelaran karya kreatif untuk produk UMKM Nusa Tenggara Barat yang insya Allah akan dibuka besok pada tanggal 24 Maret secara virtual saja. Oke, saya mau ke Mbak Linda sekarang. Mbak Linda sebagai desainer ini berkolaborasi dengan UMKM. Acara-acara seperti KKI ini tuh dari kacamata desainer ini seperti apa sih Mbak?
ini sangat luar biasa bagi kami, terutama kami yang di Lombok, NTB. Kesempatan yang diberikan itu sudah merupakan nilai tambah. Karena kami yang di daerah memang agak sulit untuk approach ke tingkat nasional. Jadi melalui kesempatan ini, kolaborasi dengan Bank Indonesia terutama untuk KKI itu membuka peluang yang sangat besar pada kami di NTB supaya bisa lebih dikenal. Karena saya rasa produk-produk karya NTB itu luar biasa, hanya belum terekspos. Banyak juga UMKM yang di NTB itu juara, jadi juara nasional, dan mereka sudah bisa menembus tingkat dunia seperti itu, pasaran dunia. Jadi kesempatan ini luar biasa bagi kami untuk lebih dikenal, terutama pada saat pandemi seperti saat ini. Mendapatkan kesempatan berkolaborasi dan dibantu dengan BI juga. Menurut Mbak Linda, apa saja gitu yang perlu ditingkatkan? Terutama tadi Mbak Linda cerita bahwa UMKM Nusa Tenggara ini nggak kalah kok dengan yang di kota-kota besar lain. Betul. Kolaborasi? Jadi kolaborasi dengan BI sudah dilakukan dengan UMKM. Iya. Jadi apa menurut Mbak Linda yang perlu ditingkatkan terutama dari UMKM di Nusa Tenggara ini? Oke. Yang perlu ditingkatkan itu kualitas. Terutama saya berbicara tentang kain tenun ya. Kualitas kain tenun itu perlu diperbaiki dari pewarnaan, kualitas pewarnaannya, karena sejauh ini masih banyak juga yang kain-kain tenun tersebut masih luntur. Dan kerapatan kainnya juga masih kurang. Jadi jika dibuat pakaian, terutama untuk saya, sebelum menjadi pakaian, kain-kain tenun tersebut saya cuci dulu. Jadi untuk dibuang tajinnya, biar nanti hasilnya lebih lemas. Gitu. Tapi setelah dicuci menjadi luntur. Jadi harapan saya itu agar Bank Indonesia bisa meningkatkan kualitas tenun. Jadi supaya tidak terlentur, dan warna kain juga perlu ditingkatkan supaya bisa mengikuti selera pasar. Kalau sebelumnya mungkin selera pasar khusus untuk di NTB, tentu warnanya berbeda dengan selera pasar yang ada di tingkat nasional di Jakarta, di kota-kota besar, pilihan warnanya berbeda. Dan juga pemilihan warna untuk ke luar negeri, selera mereka juga berbeda. Jadi pelatihan seperti itu yang sangat kami perlukan sebagai desainer. Oke, pelatihan untuk para UMKM meningkatkan kualitas, tapi dari BI juga akan membuat pameran supaya semakin dikenal ini, Ibu Sari. Akan ada pameran produk Bali Nusra di Grand Indonesia ya, berarti di Jakarta. Ini bisakah menggiat atau mengungkit penggiat UMKM Bali Nusra, dan Ibu Sari boleh dijelaskan itu acaranya seperti apa? Ya, terima kasih ya Mbak. Ingatkan, ini alhamdulillah kita bersama top brand kita itu dengan dukungan BCA dan juga Grand Indonesia, kita dapat menyelenggarakan pameran untuk produk UMKM Bali Nusra. Jadi bukan hanya Nusa Tenggara Barat, tapi juga Bali dan NTT kita angkat ke etalase di Jakarta ini. Ini adalah suatu upaya kita untuk menerobos masa pandemi ini. Jadi kita gabungkan pameran secara hibrid, secara fisik. Kita tampilkan produk-produk UMKM yang cantik-cantik itu, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi untuk pengunjung tentu dibatasi, kemudian harus menggunakan masker tentu saja, kemudian juga disediakan hand sanitizer di mana-mana. Tapi kita gabungkan pendekatan penjualan secara virtual juga. Jadi kita sediakan personal shopper. Nah itu pakai video. Nah siapa yang membeli seperti itu? Kemudian juga nanti ada Instagram untuk belanja secara live. Nah ini mungkin Mbak Pascal sudah biasa kan belanja melalui Instagram, itu kita sediakan juga di sana. Jadi ini merupakan upaya kami untuk menggabungkan dua pendekatan ini. Jadi secara fisik dengan prokes ketat, tapi juga kita fasilitas secara virtual.
Jadi Oke. nanti ada 20 UMKM dari Bali Nusa meliputi kain, perhiasan, karena Lombok terkenal dengan perhiasan sejarah, kemudian juga ada kopi dan teh. Dan itu Oke. semua akan terangkum di Grand Indonesia tanggal 24 sampai 28 Maret di Fountain Atrium, lantai 3A. Ayo kita ke sana yuk, supaya Oke. kita merasakan suasana kembali pameran UMKM yang premium. Belum bisa berlibur tapi sudah bisa melihat produk-produknya ya, tetap dengan protokol kesehatan seperti tadi Ibu Sari bilang. Terima kasih banyak Ibu Sari dan juga Mbak Linda pagi ini sudah cerita, tentunya semoga ini bisa kembali mengungkit kualitas UMKM tadi khususnya di Nusa Tenggara supaya bisa semakin mengglobal tentunya untuk UMKM sana. Terima kasih Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Linda Hamidi, desainer dari Nusa Tenggara. Terima kasih, sehat selalu.